Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibrani 10 ayat 35 berbunyi seperti ini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini banyak kali menimbulkan kesulitan di dalam pemahaman orang-orang yang membacanya. Mengapa? Karena ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan Ibrani 10 ayat 35. Apakah keselamatan yang dialami oleh seseorang bisa hilang? Karena ada perkataan di dalam Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Nah, saudara, untuk menafsirkan ayat ini dengan baik, paling tidak kita harus menjaga beberapa hal agar kebenaran-kebenaran firman Tuhan harmonis. Yang pertama, saudara, bahwa pengertian-pengertian di dalam Alkitab itu harus dicari agar pengertian-pengertian tersebut tidak saling bertentangan. Jadi ketika engkau membaca firman Tuhan, ketika engkau belajar firman Tuhan, jangan mengambil atau mencomot satu ayat dan mengartikan satu ayat itu terlepas dari pengertian-pengertian dalam bagian-bagian Alkitab lainnya. Alkitab itu adalah satu kesatuan wahyu. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu selalu bicara tentang kebenaran inti yang sama. Dan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab Kejadian tidak bisa berbenturan dengan kitab-kitab yang lain misalnya. Atau dalam hal ini ketika kita menafsirkan Ibrani 10 ayat 35, maka ayat-ayat ini tidak bisa berbenturan atau pengertiannya tidak bisa berbenturan dengan pengertian di ayat-ayat di dalam kitab yang lain. Jadi kita tidak boleh menafsirkan sesukanya. Kita perlu meluangkan banyak waktu untuk menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, supaya kita bisa melihat Alkitab dengan artinya yang konsisten satu sama lain dan tidak membingungkan pendengar atau pembacanya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang sempurna. Tentu Allah yang sempurna memberikan firman Allah yang sempurna, yang tidak mungkin salah dan yang tidak bisa salah, yang selalu harmonis di dalam keseluruhan pengajarannya. Ingat kata ini theopneustos, yaitu Allah mewahyukan firman-Nya kepada penulis-penulis Alkitab. Dan penulis-penulis Alkitab menuliskan firman yang tidak bisa salah itu dari Allah yang sempurna. Kembali lagi pertanyaannya, apakah Ibrani 10 ayat 35 mengajar bahwa seseorang bisa kehilangan keselamatan sesudah Allah menyelamatkan dia? Nah, saudara, ayat ini harus dieksegesis dengan hati-hati. Beberapa hal yang perlu kita ingat ketika menafsirkan kitab Ibrani. Yang pertama, kitab Ibrani ini sesuai dengan namanya adalah sebuah surat yang ditulis kepada orang-orang Yahudi yang telah lahir baru, yang tinggal di perantauan. Orang-orang Yahudi yang terusir dari tempatnya atau yang tidak lagi tinggal di Yerusalem. Nah, ini adalah surat yang khusus. Jadi ditulis dengan pola pikir orang Yahudi meskipun menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa
Perjanjian Baru. Nah, orang Yahudi yang telah lahir baru di kitab Ibrani ini mengalami aniaya yang berat ketika mereka memutuskan keluar dari agama Yahudi dan percaya kepada Yesus secara sungguh-sungguh. Mereka yang hidup, mereka yang lahir, mereka yang bertumbuh di dalam agama Yahudi bukan saja sebagai satu agama, sebagai satu cara hidup. Ini tentu saja tidak mudah. Mereka berhadapan dengan kekuatan yang besar. Mereka mempercayai sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan pemahaman awal mereka, tradisi mereka, dengan identitas mereka yang sebenarnya. Saudara, aniaya yang berat kepada orang-orang Yahudi yang kita temukan di dalam kitab Ibrani membuat beberapa orang dari mereka ingin kembali kepada agama semula. Saudara, karena begitu beratnya tekanan ketika beriman kepada Yesus, maka ini adalah sesuatu hal atau fakta lapangan yang bisa kita lihat bahwa beberapa orang memang tidak tahan, beberapa orang memang tidak mampu lagi, beberapa orang sudah berada di titik puncak di mana mereka berpikir apakah mempertahankan imannya ini adalah menjadi sesuatu yang harus mereka lakukan, ataukah mereka akan give up, menyerah. Nah, saudara, kalimat-kalimat yang digunakan di dalam kitab Ibrani itu seperti ini. Jika kamu, kemudian apabila kamu, kemudian seandainya kamu. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang bersifat pengandaian, yang memberikan skenario terburuk bila mereka berbalik dari Kristus. Seandainya kamu tinggalkan Kristus, maka, atau jika kamu berpaling dari imanmu, maka apabila kamu melepaskan imanmu, maka. Saudara, bagus sekali kitab Ibrani ini. Jadi kalimat-kalimat pengandaian dipakai di sana. Coba lihat. Dalam fakta yang nyata, banyak orang yang bukan saja berada di dalam situasi pengandaian. Mereka sudah meninggalkan iman mereka. Mereka sudah tidak percaya lagi kepada Kristus karena berbagai macam alasan dunia ini. Dunia ini terlalu menarik begitu. Tinggalkan Yesus demi cinta. Tinggalkan Yesus demi pekerjaan. Tinggalkan Yesus karena mayoritas di mana tempat engkau tinggal tidak memegang iman tersebut. Akhirnya engkau menjadi lemah dan malu. Misalnya bukan engkau yang saya maksudkan Anda, tapi beberapa orang atau siapa saja yang saya tidak kenal. Begitu. Kitab Ibrani ini memberikan pengandaian-pengandaian, tapi dalam fakta lapangan banyak yang sudah tinggalkan Yesus. Begitu. Dan mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa bahwa mereka itu melakukan sebuah hal yang sia-sia. Karena ada pikiran semua agama itu mengajarkan hal yang sama. Semua agama itu sama. Siapa bilang sama? Kalau sama, maka tidak ada gunanya kita memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran yang absolut. Kalau Alkitab benar, maka buku-buku yang lain tentu saja tidak benar, tidak bisa dianggap wahyu. Hanya ada satu kebenaran. Karena itu kita memilih. Dan pilihan ada di tangan Anda. Pilihan ada di tangan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian bagian lainnya adalah kitab Ibrani itu memakai mood subjunctive. Dalam bahasa Yunani, Anda bisa mengetahui ada mood tertentu itu atau pemakaian
apa itu semacam sebuah dalam tata bahasa dikenal istilah mood itu. Mood itu adalah sebuah tekanan-tekanan emosi yang dimasukkan di dalam bahasa begitu ya. Ini khususnya dalam bahasa Yunani. Yaitu mood itu dijelaskan sebagai bentuk kata kerja yang menyatakan bagaimana tindakan atau sebuah kejadian dipresentasikan si pembicara. Begitu. Jadi subjunctive mood itu sesuatu bisa saja terjadi atau bisa saja tidak terjadi. Kalimat yang dipakai bisa saja berbentuk negatif. Makanya contohnya saya kasih contoh di sini. Kalau kamu tidak masuk kerja hari ini, maka kamu tidak dibayar. Gitu. Situasi ini adalah situasi hipotesa. Jadi kalau saya ngomong seperti itu, saya tidak mengharapkan orang itu bolos kerja. Karena saya tidak mau orang itu kehilangan gajinya. Begitu. Nah, saudara, dengan beberapa poin-poin ini, saya sudah menjelaskan kepada Anda bahwa Ibrani 10 ayat 35 itu yang berbunyi, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ini adalah sebuah kalimat hipotesa. Belum terjadi. Pengandaian. Ayat ini harus ditafsirkan dengan ayat yang mengikutinya, ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hipotesanya, kalau kamu melepaskan kepercayaanmu, maka kamu kehilangan upah. Kalau kamu melepaskan imanmu di dalam Yesus, maka kamu tidak memperoleh janji Allah. Nah, pikirkan baik-baik sebelum bertindak. Pikirkan baik-baik bahwa setiap tindakan kita mempunyai konsekuensi. Nah, saudara, situasi ini belum terjadi, tetapi adalah sebuah pengandaian. Apabila kalau kamu, seandainya kamu. Nah, saudara, kata kepercayaan yang dibicarakan di dalam Ibrani 10 ayat 35 itu, atau kata confidence, atau kata boldness, ya. Kata ini berarti keberanian untuk percaya kepada Yesus di dalam sebuah tekanan. Tekanan apa? Saya tidak tahu. Ketika engkau beriman kepada Yesus, engkau berada di dalam situasi tekanan. Ya, orang yang tidak beriman aja kepada Yesus punya juga tekanan. Kan semua masalah terjadi di dunia ini, baik engkau beriman kepada Yesus maupun tidak beriman kepada Yesus. Tetapi mungkin engkau baru menyadari ketika percaya kepada Yesus, oh kok begini ya? Semakin banyak tekanan. Ketika engkau berdoa meminta bagian A, yang terjadi justru bagian B. Engkau minta kesehatan, malah sakit. Banyak orang yang berdoa, Tuhan lindungi dari COVID-19. Malah mereka terkena COVID-19. Saya katakan bisa saja situasi itu terjadi. Bukan berarti kita berdoa A lalu terjadi B. Tidak. Tapi bisa saja. Semua peluang bisa saja terjadi. Kita berdoa, meminta berkat, lalu yang datang justru kemalangan, kesialan, kebangkrutan. Kita meminta pekerjaan, tapi yang terjadi adalah justru kita kehilangan pekerjaan. Bisa saja, saudara. Orang yang tidak percaya kepada Yesus juga mengalami tekanan-tekanan yang sama. Kita hidup di dalam sejarah yang sama. Siapakah yang bisa menghindari sejarah yang terjadi di dunia ini? Engkau hidup di dalam sistem politik yang sama. Kalau engkau ada di negara yang sama, diperintah oleh rezim yang sama. Engkau berada di satu tempat dengan aturan-aturan yang sama, di mana engkau tinggal di sebuah negara yang mungkin engkau tinggal di negara yang sama dengan
saudara, yang lain. Nah, saudara, tapi yang ingin saya bicarakan di sini adalah kepercayaan yang dibicarakan oleh penulis Ibrani 10 ayat 35 di sini adalah keberanian untuk percaya kepada Yesus meski kita berada di dalam tekanan. Amin. Lalu yang kedua, keberanian untuk menderita bagi Kristus ketika engkau mengalami aniaya, atau ketika mereka, orang yang dibicarakan di sini, mengalami aniaya, tetap ada confidence, tetap ada boldness, tetap ada keyakinan bahwa imanmu itu tidak terganggu. Jadi masalah-masalah yang terjadi itu sebenarnya harus dilepaskan dari imanmu. Bukan terjadi karena engkau beriman, tapi memang terjadi karena situasi itu harus terjadi. Imanmu tetap berjalan di dalam ketekunan. Yang ketiga, keberanian untuk menyaksikan nama Yesus secara terbuka. Orang-orang ini dikejar-kejar karena iman mereka kepada Yesus. Ayat Ibrani 10:35 ini menyatakan kita sendiri yang mempunyai kekuatan untuk confidence, untuk boldness, untuk mempunyai keyakinan, berpegang terus pada pengakuan iman kita kepada Yesus. Kekuatan apapun di luar kita tidak bisa memaksa kita untuk tetap berani berpegang pada keyakinan atas pengakuan iman kita. Ayat ini, Ibrani 10 ayat 35 mau menyatakan, kalau kamu sudah mempunyai keyakinan ini, baca di sini keyakinannya, Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya adalah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kita sudah berpegang pada keyakinan iman tersebut. Maka berpeganglah dengan yakin. Amin, saudara, katakan. Aku berpegang dengan yakin kepada imanku. 1, 2, 3. Aku berpegang dengan yakin kepada keyakinanku pada Kristus. Kita tidak punya waktu untuk melepaskan keyakinan tersebut hanya karena keyakinan tersebut sedang mengalami ancaman oleh karena kita berada dalam masalah. Lagi-lagi saya katakan, masalah itu bukan mempengaruhi keyakinan kita. Entah itu penyakit, entah itu masalah tertentu, masalah rumah tangga, entah itu tekanan, entah itu aniaya yang ada di depan mata, entah itu air mata, kesulitan, dan sebagainya. Adam Clarke mengenai Ibrani 10 ayat 35, ini dia katakan, there is a reference here to cowardly soldier who throw away their shield and run away from the battle. This is your shield, your faith in Christ, which give you the knowledge of salvation. Keep it and it will keep you. Jadi Adam Clarke itu bilang ada catatan di sini mengenai prajurit yang pengecut, yang membuang perisai mereka itu dan lari dari pertempuran. Saudara, ini adalah perisai iman. Bagaikan perisai iman. Imanmu di dalam Kristus yang memberikan kepadamu pengetahuan keselamatan itu. Dan ia akan menjagamu. Penulis Ibrani 10 ayat 35 berkata, kamu tidak akan kembali kepada keadaanmu sewaktu kamu belum menjadi percaya, pada waktu kamu belum sepenuhnya mengerti pekerjaan Kristus yang telah sempurna di kayu salib. Kamu tidak akan membuang kepercayaan kamu di dalam Kristus, tetapi kamu justru dengan berani akan menyatakan iman kamu kepada Kristus yang telah menyelesaikannya bagimu. Kamu sudah melewati banyak pengalaman bersama dengan Kristus, maka kamu akan melanjutkan keberanian imanmu tersebut sampai kamu menerima upah dan menerima janji Allah. Artinya Ibrani 10 ayat 35 sebenarnya berbicara ketekunan di dalam Kristus sampai akhirnya. Bukan memberitahu bahwa orang percaya bisa kehilangan imannya di dalam Kristus. Beda kan? Eksegesisnya akan beda. Kalau engkau mencari kebenaran firman Tuhan, melakukan eksegesis dengan tepat, maka engkau akan menemukan keindahan firman Tuhan. Jadi jangan asal comot-comot Alkitab begitu lalu artikan dengan sembarangan ya. Ya tidak bisa gitu. Kita harus mempelajarinya dengan benar.
Ibrani 10 ayat 35 justru berbicara bagaimana kita memelihara kekuatan iman kita. Penulis Ibrani sedang menyatakan tentang kekuatan iman orang-orang Yahudi Kristen pada waktu itu. Bukan sedang meragukan usaha mereka untuk melawan penyesatan di sekitar mereka. Saudara, penyesatan itu harus dilawan. Dari dulu sudah ada penyesatan itu. Dan penulis Ibrani justru sedang mengatakan ini, bahwa orang-orang itu sedang berusaha dengan keras untuk melawan semua tekanan-tekanan itu, semua penyesatan yang ada, dan mereka mau katakan hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang sudah menyelesaikan bagi kita. Ayat ini Ibrani 10 ayat 35 tidak membahas tentang kehilangan keselamatan, tetapi membahas tentang kehilangan upah dan kehilangan janji Allah. Masalah utama adalah mereka, orang-orang Yahudi Kristen tersebut, kehilangan keyakinan, terutama kehilangan keyakinan mereka akan menerima upah di tahta pengadilan Kristus. Jadi tidak bicara tentang kehilangan keselamatan, tetapi berbicara tentang orang-orang yang kehilangan keyakinan karena hal-hal tersebut. Bahkan ketekunan di dalam Kristus. Jadi saya mau katakan keselamatan yang engkau alami karena itu dianugerahkan oleh Tuhan secara langsung. Keselamatan saya katakan terjadi lebih dahulu, baru kemudian terjadi imanmu. Jadi Allah menganugerahkan keselamatan lebih dulu, baru Allah menghidupkan imanmu, baru karena engkau beriman kepada Allah, imanmu merespon dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.